Terima kasih, Naseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan kepada Seri atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik adik-adik, langsung saja insya Allah selama September ke depan kita akan sama-sama belajar diskusi tentang soal-soal uji kompetensi ya untuk keperawatan jiwa. Oh, baik, mungkin langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya adik-adik sudah belajar cara atau tips trik menjawab soal-soal hukum. Sebelumnya sudah pernah, sudah ya? Sudah. Ya, baik, aman ya. Berarti kalau sudah, kita tinggal latihan saja ya. Latihan menjawab soal sesuai dengan tips dan trik yang sudah di. Baik. Sebelumnya di sini semuanya ini ya, face taker ya? Ada yang retaker? Ada yang retaker nggak? Tidak ada, Nas. Aman. Semuanya baru. Oh, aman ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari soal nomor 1 ya. Sedikit refresh, kita pakai satu soal ya. Untuk latihan dulu aja kita bareng-bareng. Sebelumnya berarti sudah belajar cara menjawab. Berarti dari soal ini gimana? Pertama, apa yang kita baca? Soalnya, Bu. Soalnya Bu. Pertanyaannya dulu. Soalnya berarti apa? Yang jelas soal kan dari atas nih, dari perawat sampai tersebut. Ini kan semuanya soal ya. Yang mana? Yang dibaca duluan kalimat yang mana? Apakah kriteria evaluasi? Oke, baik. Ya, berarti perintah soalnya, kemudian baru kita baca fitnya, kemudian memilih jawabannya. Kalau misalnya sudah yakin, silakan langsung memilih jawaban yang benar. Kalau misalnya kurang yakin, nanti pada saat CBT boleh jawab ragu-ragu dengan cara mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak tepat, gitu ya. Baik, sekarang kita latihan dulu. Soal nomor 1 berarti apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? Kasusnya, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada perempuan berusia 17 tahun. Keluarga klien mengatakan klien mau melakukan kegiatan. Klien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajiannya, kalau di keperawatan jiwa, adik-adik fokus saja ke here and now. Ada yang tahu here and now apa? Here and now, sekarang dan saat ini, begitu ya, untuk menentukan sebuah diagnosis utama. Kalau di KMB gitu kan, mereka pakainya ABCD, kalau nggak salah, airway, breathing, circulation, gitu kan. Nah, kalau di keperawatan jiwa, pakainya here and now, sekarang dan saat ini. Nanti di soal akan ada kalian nemu, jadi diagnosa keperawatannya tidak satu yang nggak tunggal, tapi ada beberapa diagnosis. Nah, di sana cara menentukan apa diagnosis utama berarti pakai apa tadi? Here and now. Here and now itu dilihat dari apa? Hasil apanya? Hasil pengkajian. Ya, pengkajian tanda gejala yang dominan saat pengkajian itulah yang menjadi diagnosis utama. Bisa dipahami ya, dicatat ya, here and now.
Nah, tadi kan ditanyakan adalah kriteria evaluasi. Untuk menentukan kriteria evaluasi, tentu kita harus tahu diagnosis apa yang dialami oleh pasien, begitu ya? Diagnosis utama tadi menentukannya dengan cara here and now, sekarang dan saat ini. Jadi hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka pada wajah, tampak sering menutupi wajah, murung, dan banyak menunduk. Sekarang saya tanya dulu sebelum masuk kepada jawaban, ini diagnosisnya apa? Kalau dia bilang malu, apa? Self negative evaluation, apa? Malu itu tanda dari diagnosis apa? Gangguan citra tubuh bukan, Bu? Kalau malu apa? Self negative evaluation, penilaian negatif terhadap diri. Harga diri rendah, Bu. Oke, bagus. Harga diri rendah, ya. Self negative evaluation, dia malu. Jadi, harga diri rendah. Kalau kriteria evaluasi pada harga diri rendah, apa yang kita mau evaluasi dari pasien harga diri rendah? Maaf, Bu, Mampu? ini lewat kolom chat apa langsung lewat ini, Bu? Gimana? Gimana? Ini latihan dulu yang nomor 1. Nanti soal selanjutnya baru di kolom chat, ya. Langsung aja ini yang nomor 1 kita latihan dulu. Bareng-bareng. Ini berarti pasien mampu mengenal aspek positif. Kenapa mengenal aspek positif? Karena orang-orang dengan gangguan harga diri rendah itu mereka cenderung menilai dirinya negatif, sehingga kita sebagai perawat membantu mereka untuk mengenal kemampuan positif yang mereka miliki agar tidak selalu menilai dirinya negatif atau tidak mampu. Ya, di sini juga ada gangguan citra tubuh ya, tapi yang paling utama ya di sana adalah harga diri tadi. Kalau misalnya coba ya, itu tadi sebenarnya sebagai pengecoh ya kalau dalam soal. Kalau dilihat dari jawaban di sini, apakah ada di sini yang merupakan kriteria evaluasi dari gangguan citra tubuh? Kalau menerima realita, ini untuk apa? Presenting reality, Waham biasanya menemukan makna hidup untuk pasien risiko bunuh diri, mengatur kontrol keadaan, ini apa ya? Ini jelas ya. Kalau aspek positif itu harga diri rendah, kalau ini memulai interaksi berarti dia isolasi sosial. Jadi jawabannya apa tadi? Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Mengenal aspek positif. Oke, baik ya, thank you. Baik, semuanya bisa ya diterima. Sekarang kita latihan langsung di nomor 2. Nanti saya akan beri waktu 1 menit untuk menjawab. Kalau sudah menjawab bisa ditulis di kolom chat, begitu ya. Nanti terakhir akan saya tunjuk 1 orang untuk kalau kita sama-sama menjawab dan membahas. Gitu. Baik, silakan dimulai. 1 menit. Maaf Ibu, soalnya keganti. Maaf, kepencet. Ya, ulang aja lagi.
Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, baik. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk Ulil Amri Fadli. Silakan Mas Ulil. Iya, Bu. Siap. Monggo. Eh, Jawaban dari nomor 2 terkait faktor presipitasi pada kasus di atas itu Abu, kehilangan orang yang dicintai. Karena apa? Karena melihat dari faktor yang terjadi sekarang itu, dia pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu, Bu. Itu yang membuat saya menjawab jawabannya Abu. Terima kasih. Baik. Oh, coba kalau presipitasi itu gimana cara menentukannya? Faktor presipitasi. Bagaimana caranya? Kalau presipitasi itu apa tandanya, Ulil? Oh, bukan cuma Ulil deh, semuanya deh, semuanya. Gimana cara kita menentukan kalau dia faktor presipitasi? Apa tandanya? Gangguan psikologis, Bu. Oke, Arba. Kalau Ulil, saya mau dengar Ulil. Gimana Ulil? Ya, Bu. Kalau presipitasi, faktor pencetus. Kalau faktor predisposisi, faktor penyebab, dicatat ya. Kapan dibilang faktor presipitasi? Kalau dia terjadi kurang dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, itu namanya predisposisi. Sekarang kita lihat di sini ya. Karena ini 31 tahun menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, menolak minum obat ini berarti baru-baru ya. Kemudian menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya meninggal 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu ini faktor apa? Predisposisi. Predisposisi. Selalu dimarahi ayah, pernah nggak naik kelas. Ini berarti kalau pernah nggak naik kelas, predisposisi juga. Karena sekarang dia kan 31 tahun ya. 31 tahun kalau nggak naik kelas kan berarti waktu usia dia usia sekolah ya. Berarti udah lama banget, lebih dari 6 bulan. Bagus. Pernah ditinggal menikah pacar 22 tahun yang lalu. Berarti ini faktor Predisposisi. bagus. Berarti yang di bawah kita lihat pola asuh ini dihukum ayahnya gitu ya. Ini berarti predisposisi. Kemudian gagal menikah itu apa? Predisposisi juga tadi. Gagal pendidikan juga predisposisi, kehilangan ibu ini juga predisposisi. Jadi presipitasinya apa? Putus obat. Iya. Faktor pencetusnya putus obat karena dia baru-baru kan tidak minum obat. Begitu. Tadi jawabannya Ulil apa Ulil? Yang Abu. Yang Abu, kehilangan orang yang dicintai. Jangan-jangan kisah pribadi Ulil. Gak habis diputusin kan kamu Ulil? Kayaknya semuanya jawab. Tadi siapa yang jawab lain? Kenapa pilih jawab A? Terkecoh, Bu, maaf. Apa Ulil? Terkecoh, Bu.
terkecoh sama ada yang ini Bu, pernah ditinggal menikah. Bu, Apa? terkecoh Bu, maaf. Gimana Ulil? Saya terkecoh Bu Gimana dengan Ulil? Hal? jawabannya. Hah? Kenapa? Terkecoh. Apa itu? Apa sih maksudnya? Cecok? Nggak tahu, kuping saya dengarnya kok cecok ya Ulil. Apa sih, ngomong apa sih? Kecoh. Hah? Halo, mana orangnya? Maaf Bu, Dengar nggak, sorry terkecoh. Bu? Oh, Terkecoh ada terkecoh. jawaban yang Oke, itu Bu. terkecoh. Oke, terkecoh ya. Ya, sekarang oh ya, terkecoh. Diingat ya, dicatat ya. Tadi faktor presipitasi itu kurang dari 6 bulan atau disebut juga faktor pencetus. Kalau predisposisi lebih dari 6 bulan atau disebut sebagai faktor penyebab. Sekarang kita masuk nomor 3 ya. Kenapa nggak mau? Ya, oke. Yang menjawab silakan. Aku siapa tadi yang paling kamu ke ya Mbak, akan di latihan kayak tadi oleh Mbak. Maaf Bu, putus-putus Bu. Ya udah mulai. Oh iya. Ya sekarang deh, Arba. Sekarang masih putus nggak Arba? Enggak Bu, izin jawab Bu. Oke, silakan. Pertanyaan di situ kan prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut. Di situ saya jawabnya non maleficence. Itu artinya tidak merugikan, di mana di situ perawat akan melakukan pengikatan pada pasien karena dia memukul tempat tidur. Jadi itu tidak merugikan bagi pasien maupun perawat. Itu Bu. Oke, coba baca dulu ini Arba, kemudian baca ini, baru jawab. Gitu ya Arba? Iya Ibu. Oke. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 18 tahun dibawa ke UGD RSJ karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian, tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Kemudian jawaban saya adalah non maleficence atau tidak merugikan, Bu. Bagus.
meningkat atau sudah melakukannya. Sekarang Ibu, maaf, putus-putus, Bu. oh iya, hebat, bagus, yang sudah benar, non efisien ya. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Hah, belum ada yang jawab. Ayo jawab. Apakah saya masih ada di Zoom? Masih, Bu. Ya, masih. Oke, yang lain. Mana yang lain? Arba tadi udah Arba. Ayo yang lain. Adik Ulil udah. Muhammad Geraldi. Iya, Bu. Ya, ayo Muhammad Geraldi dijawab. Dibaca latihan menjawab gitu ya. Latihan menjawab, dibaca ininya dulu, dibaca soalnya, lalu dipilih begitu ya. Silakan. Ini bukan soalnya apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Lalu seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RSJ, alasan masuk susah tidur, mondar-mandir, dan 3 bulan tidak minum obat. Lalu pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah cerai. Lalu malu dengan kondisinya. Hasil pengajian pakaian tidak rapi, bicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Jadi saya pilihnya harga diri rendah karena dia itunya kan malu dengan kondisinya. Terus dia bicara dan tersenyum sendiri gitu, sama malas berinteraksi dengan orang lain. Oke, jawabannya. Yang C, Bu. Harga diri rendah, Bu. Oke, baik, bagus. Sekarang, oh iya, Charles. Sekarang, coba lihat. Kita jawab sama-sama ya. Boleh
Maaf Bu, putus-putus. Gini, putus. Apa saya nggak usah on cam ya? Coba saya. Ini gimana kalau ini? Kalau off cam, Jelas Ibu ini. Jelas, Bu. oke, baik. Oke, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan kalau misalnya dalam keperawatan jiwa ya, masalah keperawatan utama itu dengan melihat here and now, sekarang dan saat ini, gitu ya. Coba kita lihat di hasil pengkajiannya. Pakaiannya tidak rapi, ya, satu. Ini kalau nggak rapi apa? Bisa masuk gejala apa? Marah sendiri dan senyum sendiri, Isolasi sosial. mondar-mandir, Harga diri rendah. coach. Kalau orang mondar-mandir HDR kah? Kan. Ya, Ibu jelaskan ya. Kalau orang HDR itu harga diri rendah kronik adalah orang yang selalu menilai diri negatif atau negatif self evaluation. Biasanya ditandai dengan kata-kata saya malu, saya tidak percaya diri, begitu ya. Nah, kalau mondar-mandir ini apa? Biasanya halusinasi. Sekarang kalian hitung di sini ya hasil pengkajian ini yang dominan tanda gejalanya apa? Halusinasi. Halusinasi Bu. Iya, betul. Ada berapa itu? Ada 3. Kalau kita mau mengaitkan, sebenarnya malas berinteraksi dengan orang lain ini juga bisa karena adanya halusinasi, karena dia menikmati halusinasi juga bisa menyebabkan dia cenderung nggak mau berinteraksi selain daripada dia mengalami yang namanya isolasi sosial. Yang paling utama ya memang orang-orang dengan isos itu nggak ada bicara sama sekali ya, dia verbalnya 0. Kalau orang harga diri rendah dia masih mau bicara tapi dia suaranya pelan, dia membungkuk, tidak percaya diri, malu. Gitu ya, dia masih mau ngomong kalau harga diri rendah. Begitu ya, diingat ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, berarti jawabannya halusinasi. Oke, baik. Sekarang kita pindah ke soal nomor 5. Oke, silakan. Ipan kamami asana ya? Iya,
Oke, ada Selin Agustin. Selin Agustin. Ada, Bu. Silakan Mbak Selin dijawab, dibaca dan Baik, Bu. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah, menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang bicara sendiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mempunyai 4 anak dan sudah bercerai 1 bulan yang lalu. Merasa sendiri dan mengatakan, tolong sampaikan pada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tak akan bisa merawat mereka lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Jawaban saya adalah resiko bunuh diri karena pada penyampaian pasien, di situ mungkin saya tak akan bisa merawat mereka lagi dan didukung dengan pasien yang marah-marah. Itu, Bu. Terima kasih. oke, bagus ya. Semuanya sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat ya, risiko bunuh diri karena dia di sini tolong sampaikan dia ada namanya apa, syarat-syarat bunuh diri ya, baik, hebat. Sekarang nomor 6. Wah, hebat ya. Sekarang udah banyak yang jawab. Saya pilih yang terakhir. Ada Dea Widiasari. Dea, ada Dea. Ya, Suaranya putus-putus. putus-putus lagi. Kayak Dea. Kan dia jawab ya, Dea. Baik, Ibu. Saya memilih menjawab Oke. paham karena dari hasil wawancara ini pasien mengatakan tidak mau bicara. Dea, coba baca ini dulu, Dea. Oh, ya baik, Ibu. Bacain dulu. Baca ini baru jawab ya. Nah, ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Soalnya kan apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada kasus di atas? Lalu di atasnya ada soal lagi soal seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa alasan marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Bicara inkoheren dan flag off ideal. Keluarga mengatakan pasien terkena PHK 6 bulan lalu. Saya menjawab A, yaitu waham, karena dari hasil wawancara ini pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Terima kasih. Oke, mantap. Bagus itu. Ibu mohon maaf Jawabannya A ya. Maaf putus-putus. Paham atau udah putus. Masih putus-putus. Masih, Bu. Masih ya. Apa ya? Semuanya sepakat ya untuk
Jawabnya adalah waham. Kenapa waham? Karena waham itu ada sebuah keyakinan yang salah. Jadi ketika kita ini suatu hal yang sesuai dengan kita kalau ini nggak mau bicara sama orang, dia bilang dia punya musisi yang bukan, padahal sebenarnya nyatanya tidak ya. Jadi itu adalah waham. Oke, bagus. Sekarang kita soal nomor. Oke, ada Ismi. Ya, Bu. Mana matamu? Mana gigimu? Woi, ngapain woi? Woi, Ismi. Mana Ismi? Hadir, Bu. Tadi berisik banget, Bu. Soalnya Lagi di warung ya? nggak tahu, Bu. Yang tadi bukan Ismi, ini baru Ismi, Bu, yang ngomong. Oh iya, ya wes. Nggak apa-apa, monggo. Jadi pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Kasusnya, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos dirawat di RSJ 2 minggu lalu. Hasil pengkajian, klien sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan keinginan bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Di sini saya menjawab B, yaitu melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien, karena di sini pasien sudah mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Jadi di mana peran perawat untuk melatih kemampuan positif tersebut, Bu. Baik, bagus. Yang lainnya setuju? Yang lainnya setuju? Setuju. Ya, karena di sana dia sudah bilang kalau suka membuat kerajinan tangan, artinya sudah mendiskusikan kemampuan dan aspek positif. Jadi kalau sudah didiskusikan, berarti kita memilih dan melatih. Gitu ya.
Kalau kegiatan harian, dalam kelompok, atau rehabilitasi itu belum bisa dilakukan. Jadi jawabannya B. B. Iya, bagus. Baik, sekarang soal nomor 8 ya. Silakan. Salah ya jawabnya. Tadi yang ayo lain. Mana suaranya? Ayo semangat belajar, ayo. Simulasi. Apa wih? Apa dia? Emak. Iya, Ibu. Emak. Latihan jawab soal. Baik, Bu. Soalnya, apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Soal kasusnya, seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSJ 3 kalinya. Karena sering marah-marah di rumah, keluarga mengatakan pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Hasil pengkajian, pasien mengatakan masih menolak minum obat karena menurut pasien tidak membawa perbaikan pada dirinya. Jawaban saya A, menjelaskan fungsi obat agar pasien mau minum obat sebelum memotivasinya. Jadi menjelaskan fungsinya dulu agar pasien tahu dan mau minum obat, Bu. Maaf kalau salah. Baik. Jadi dijelaskan fungsi minum obat. Jadi sebenarnya pasien ini kalau dalam keperawatan jiwa itu edukasi, ada namanya psikoedukasi obat ya. Jadi pemberian obat itu harus disertai dengan edukasi adekuat karena obat-obat perawatan jiwa itu untuk pasien jiwa itu ada efek samping ya. Biasanya efek sampingnya ini yang membuat si pasiennya malas minum obat.
Sehingga kalau mereka malas, mereka cenderung nggak minum obatnya, akhirnya putus obat dan kembali kambuh. Nah, contohnya pada saat ini ya, dia saya dulu punya pasiennya dia tukang ojek ya, gangguan jiwa, tapi dia ngojek, dia selalu bilang, sus saya itu kalau minum obatnya, saya bukannya nggak mau, saya tahu kalau saya minum obat itu tidur kalau pagi, sedangkan saya harus ngojek. Nah, ini artinya dia tidak diedukasi dengan baik tentang pengobatan. Sama juga pada soal ini, dia tidak diberi edukasi yang adekuat untuk memahami sebenarnya jam berapa dia minum obat apa yang menyebabkan ngantuk. Kalau misalnya kerja harus jam berapa minum obatnya supaya tidak menghalangi aktivitas seperti itu. Nah, kalau di sini dia tidak butuh motivasi ya, dan juga apapun, dia hanya butuh pengetahuan ya, informasi yang adekuat untuk memahami fungsi minum obat. Jadi jawaban yang benar adalah A ya. Jadi bagus jawabannya. Kita harus menjelaskan minum obat. Baik, bisa diterima ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya baik, kita lanjut.
Oke, sudah banyak yang jawab. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Friska Pustika Sari. Friska. Ya, Ibu. Friska. Ya, Ibu. Oke, Ada, Bu. Friska, silakan. Baik. Pertanyaannya, apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki umur 32 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 2 bulan. Menolak mandi dan suka bicara sendiri. Hasil pengkajian, kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Saya menjawab pasien mampu melakukan interaksi karena di hasil pengkajiannya kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Jawab. Oke, bagus. Coba kita lihat. Apa tujuan tindakan perawatan? Oke. Kalau ini diagnosisnya apa? Friska. Diagnosisnya apa, Friska? Kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Biar berhenti dari pekerjaan. Apa ini, Friska? Diagnosanya apa, Friska? Apa diagnosanya? Coba yang lain ada yang mau bantu Friska? HDR, Ibu, harga diri rendah. Kontak mata kurang? Isolasi sosial. Intoleran. Hah? Apa? HDR apa ISOS? Isolasi sosial, Bu. ISOS, Bu. Kenapa? Baik, kenapa ISOS? Karena apa tanda gejalanya? Tidak ada verbal. Iya, nggak ada verbal ya. Dia cuma angguk kepala saat ditanya, dia verbalnya nol. Nggak mau berinteraksi. Iya, jadi jawabannya A, Ibu. mampu Mampu melakukan interaksi. Oke, baik, bagus. Sepakat ya? Sepakat ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Ya, selanjutnya nomor 10.
Oke, baik. Sudah ada banyak yang menjawab. Coba Dini Fitriani. Iya, Ibu. Silakan, Mbak Dini. Siap. Iya, Ibu. Ibu, maaf di sini berisik, Ibu. Enggak kedengaran apa-apa, cuma kedengaran suara Mbak Dini aja kok. Silakan. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? Perawat melakukan kunjungan rumah pada anak perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian, pasien tidak mau keluar rumah, mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya dan meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Jawabannya C, Bu. Sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya kepada keluarga. Oke, bagus ya. Kalau di atas ini, kalau misalnya dia nggak mau bilang ke perawatnya kalau dia nggak mau menceritakan, itu kaitannya dengan apa? Privasi ya. Iya, Ibu. Ya, kalau kaitannya dengan privasi, berarti kalau dia mampu menceritakannya kepada kita dan misalkan untuk tidak diberitahukan kepada orang lain, artinya dia hanya percaya pada si perawat gitu ya. Nah, supaya komunikasinya bagus secara tersirat, kita menyampaikan pada untuk saat ini ya, dimohon keluarga untuk mempercayakan kondisi pada perawat. Kenapa kita tidak bilang belum mampu menceritakan? Takutnya ini kan di rumah ya, nanti malah keluarga itu mungkin tidak menerima atau lain sebagainya. Kalau misalnya kita menjawab percayakan kondisinya pada perawat, artinya keluarga juga harus menghargai begitu ya apa yang disampaikan oleh perawat. Meskipun tadi sudah tahu nih sebenarnya intinya adalah si anak jangan ngasih tahu orang tua saya ya gitu. Tapi itu tidak dikatakan kepada orang tua supaya orang tua tidak memaksa kondisi di mana anak ini memang tidak mau mengatakannya gitu. Jangan sampai mereka memaksa pada saat perawat ada atau mungkin nanti perawat pada saat pulang mereka cenderung tidak memaksa anak untuk mengatakan apa yang diceritakan. Jadi, tepatnya jawabannya D. Oke, bagus ya sudah menjawab. Sekarang soal nomor 11.
Iya, Fadia, benar Ibu maaf suaranya putus-putus, Bu. Oke, Fadia, Firda, Fadia. Iya, Bu. Suaranya putus-putus. Halo, Bu. Fadia Firdarani. Fadia Firdarani. Iya, Bu. Silakan Fadia, dicoba jawab. Apakah teknik komunikasi yang tepat digunakan untuk kasus di atas? Seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa di rumah pasien sering melamun, berbicara sendiri, dan menangis. Hasil pengkajian, pasien mengungkapkan bahwa dirinya membebani keluarga dan keluarga akan bahagia jika dirinya tidak ada lagi. Jawabannya berbagi persepsi dikarenakan di sini ada hasil pengkajian pasien mengungkapkan bahwa dirinya membebani keluarga. Jadi jawabannya B, Bu, untuk berbagi persepsi antar pasien dan keluarga seperti itu. Belum lagi persepsi biasa kita tuh kalau pernyataan bilang minggu. Kenapa, Bu? Suaranya putus-putus. Jadi, ya, ini masih putus-putus. Udah enggak, Bu. Oke. Kalau misalnya ada perkataan siapapun itu, misalnya atau orang terdekat yang misalnya apalagi pasiennya terlihat ambigu, terdengar ambigu gitu ya. Biasanya kita bikin apa? Untuk memperjelas kata-kata yang mereka ucapkan. Kita making apa? Klarifikasi, Bu. Klarifikasi dulu. Setelah komunikasi terapeutik lainnya. Jadi di sini komunikasi terapeutik ada banyak ya. Ada evaluasi, begitu ya, offering sales, identifikasi tema, berbagi persepsi, jawabnya berbagi persepsi. Ya, belum kita berbagi persepsi tentang apa yang kita diskusikan, tentu kita harus klarifikasi dulu, ya, harus jelas dulu apa maksud dari kata-katanya. Setelah jelas, baru kita berbagi persepsi bisa. Ya, oke, terima. Kita lanjut nomor 12. Silakan.
Meliana, silakan Meliana. Iya, Bu. Untuk soalnya, apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? Soal kasusnya, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 16 tahun. Warga mengatakan pasien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, klien mengatakan mau dalam luka suka bakar pada wajah, dan tampak sering menutupi wajah. Pasien tampak murung dan banyak menunduk. Berat merancang asuhan keperawatan pada pasien. Untuk jawaban saya menjawab B, yaitu pasien mengenal aspek positif yang dimilikinya. Meliana. Oke, bagus. Kriteria evaluasi. Selin, diagnosisnya apa Selin? Harga diri rendah, Bu. Apa diagnosis utamanya? Harga diri rendah, Bu. Oke, bagus ya. Jadi apa jawabannya? Hah? Apa kriteria evaluasinya kalau harga diri rendah? Yang D, Bu, pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Oke, baik. Sepakat ya? KDR ya, ini loh, ada bilang malu, kemudian sering tutup wajah, banyak menunduk. Diagnosisnya ADR. Sekarang nomor 13. Oke, sudah ada 10. Dini Fitriani. Tadi Dini udah belum ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu Dea. Dea udah belum Dea? Udah, Bu. Udah. Oke, coba. Nurlaili Kudsiah. Kayaknya belum. Iya, Ibu. Oke. Pertanyaannya, apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Soal kasusnya, seorang laki-laki berusia 31 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan lalu dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa, dan berbicara sendiri, afek labil, dan penampilan tidak rapi. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Jawabannya D, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Gimana?
hasil pengkajian tindakan perawatan pada kasus apa diagnosisnya? Sering mandiri, tertawa, bicara, lebih oke, halusinasi. Berarti kalau halusinasinya tujuan tindakan mampu mengontrol halusinasi. Halusinasinya. Oke, mantap. Thank you. Sekarang nomor 14. Ayo guys, sudah 1 jam lebih. Semangat, semangat. Dikit lagi. Oke, Ulil lagi aja. Ulil, Ulil. Iya, Bu. Di sini kita baca soal dulu. Apakah kemampuan yang ditujukan pada pasien pada situasi tersebut? Untuk soalnya sendiri, seorang perempuan berusia 40 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena tidak kontrol ulang selama 1 bulan. Hasil pengkajian, rambut rontok, acak-acakan, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kuku hitam, panjang dan kotor. Perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Untuk jawabannya sendiri, C, Bu. Pasien mengenal masalah defisit perawatan diri. Oke, good. Ulil, apa jawabannya, Ulil? C, Bu. Pasien mengenal masalah defisit perawatan diri. Oke, baik. Mantap. Sepakat ya, mampu mengenal tanda masalah defisit perawatan diri. Oke, sekarang nomor 15. Iyo.
Oke, ada 5. Melania. 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 Ya, Ibu. Untuk soal nomor 15, apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus di atas? Untuk kasusnya, seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah. Hasil pengkajian, pasien mengatakan, ibu saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan cara suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Aku labil, mondar-mandir, dan gelisah. Untuk jawabannya, pasien dapat menyalurkan hati nuraninya secara konstruktif, karena kan pasien terdapat resiko perilaku kekerasan. Apa jawabannya, Mela? Yang Bu, pasien dapat menyalurkan energi marahnya secara konstruktif. Apa diagnosis utamanya? Perilaku kekerasan. Kalau bilangnya mau meracuni gini apa? Halusinasi. Waham. Waham, iya, Bu. Iya. Kalau D3 belum belajar waham ya, tapi nggak apa-apa, ini bonus ya. Namanya waham curiga. Kalau waham berarti kita mengorientasi pada realitas secara bertahap. Gitu ya. Oke, bagus, sudah berani menjawab. Sekarang nomor 16. Ini sekalian belajar ya. Baik, jawabannya coba Hana Muntazah. Hana Muntazah. Baik, Ibu. Izin menjawab. Soalnya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan masuknya sering marah-marah dan sering mengeluh badannya tidak sehat. Kejadian tersebut semenjak di PHK 1 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, pasien selalu mengeluh badannya panas, sesak nafas, dan merasa dirinya menderita COVID-19. Hasil pemeriksaan suhu tubuh, frekuensi nafasnya normal, dan swabnya negatif. Pasien tetap menolak dengan hasil pemeriksaan dan meyakini bahwa dirinya terkena COVID-19. Di sini Hana jawab somatik. Yang Hana ketahui kalau somatik itu kayak merasa dirinya punya cacat fisik atau kayak sakit seperti itu, Bu. Baik, bagus ya Hana. Kalau waham kebesaran ini, review sedikit ya, kalau waham kebesaran dia ini ada kemampuan fulus begitu ya, berkuasa. Kalau waham nihilistik ini dia meyakini kalau dia sudah meninggal terus hidup lagi atau dia jadi arwah. Kalau waham somatik tadi yang sudah dijelaskan oleh Hana, kalau waham agama ini keyakinan-keyakinan salah terkait agama. Kalau waham curiga tadi soal sebelumnya misalnya ada orang meracuni dia atau lain sebagainya. Gitu ya. Good. Sekarang kita lanjut di soal nomor 17.
Emma? Emma? Iya, Ibu. Emma udah pernah jawab nggak, Emma? Belum ya? Tadi sudah, Bu. Oh, Emma udah. Tunggu ya. Muhammad Geraldi udah. Udah Bu tadi. Oh iya. Aduh, kayaknya semuanya pada udah ya. Nggak apa-apa deh, Emma lagi. Baik, Bu. Soalnya, apakah jenis TAK pada kasus tersebut? Kasusnya, seorang perempuan berusia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, pasien diantar oleh tetangga karena sering teriak-teriak mengganggu lingkungan. Tetangga pasien mengatakan pasien tinggal sendirian dan jarang keluar rumah. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah, banyak diam, kontak mata min, dan tidak mau berinteraksi. Saat ini, pasien sudah mau berinteraksi dengan 2 orang. Rencana perawat akan melibatkan pasien terapi aktivitas kelompok. Jawabannya sosialisasi, karena di sini dijelaskan saat ini pasien sudah mampu berinteraksi 2 orang. Oleh karena itu, rencananya akan dilakukan terapi aktivitas kelompok dengan lebih besar, sosialisasi. Cara bacanya itu kontak mata negatif ya, bukan min ya. Iya, Ibu. Iya, jadi hasil pengkajian malu, belum nikah, banyak diam, kotak mata negatif, tidak mau berinteraksi dengan 2 orang. Oke. Oh, dia bilang saat ini pasien sudah mampu berinteraksi dengan 2 orang. Berarti ini apa TAK-nya? TAK sosialisasi ya. Berarti diagnosisnya apa? Isolasi sosial. Iya, bagus. Baik. Sepakat ya. Ini tadi di atas ada malu, tapi ini lebih dominan isolasi sosial. Dan juga dia sudah bilang mampu berkenalan dengan 2 orang. Kalau realita, ini stimulasi realisa paham, sensori, halusinasi, penyaluran energi pada pasien RPK, persepsi, kalau dia sensoris persepsi tadi ya halusinasi. Jadi jawabannya TAK sosialisasi, nggak ada TAK untuk meningkatkan kemampuan positif ya. Oke, selanjutnya 18. Silakan. Saya panggil Ulil aja ya. Ulil. Ada Iya, Ulil? Bu. Iya, Bu. Ya, ayo Ulil aja ya. Sedekah tinggal beberapa soal ya. Yang ini soal nomor 18 Ulil. Silakan Ulil. Oke, Bu. Ulil ayo coba jawab aja, nggak apa-apa. Jawab aja. Coba Oke, jawab. Bu. Untuk soalnya sendiri, apakah tujuan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 19 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, alasan marah-marah tanpa sebab, pakaian tidak rapi, dan tercium bau. Hasil pengkajian menunjukkan sikap sangat agresif saat interaksi, cenderung menghindar, suara pelan, dan kontak mata kurang. Pasien mengatakan pernah gagal masuk PTN, merasa kecewa. Jawabannya. Oke, Pak. Iya, jawabannya. Oke. Pasien mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri. Oke. Kalau kontak mata negatif apa? Ciri-ciri dari apa tanda gejala? Isolasi sosial. Iya. Berarti apa tujuannya? Tapi ini sikap pasif saat interaksi, cenderung menghindar, suaranya pelan, kontak matanya negatif, nggak mau kotak mata ini. Berarti dia pasien pernah gagal masuk PTN, dia merasa kecewa
Tujuannya pasien mampu berkenalan. Yep. Oke, sekarang soal nomor 19, silakan. Alba ya, siapa tadi? Arba. Ayo Arba. Ya, Bu. Apakah rencana tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di RSJ alasan masuk pasien sering marah-marah dan tidak mau keluar rumah sudah 2 minggu karena di PHK. Hasil pengkajian berdiam di kamar, merasa gagal sebagai suami, pasien lebih sering menunduk, perasaan tidak berharga, pasien mengatakan sampaikan pada keluarga saya, nitip anak-anak saya sudah tidak sanggup lagi hidup. Keluarga mengatakan istri dan anak-anaknya meninggalkan pasien. Jawaban ajarkan cara berkenalan, observasi perilaku bunuh diri, ajarkan. Yang B, Bu, jawabannya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, observasi perilaku bunuh diri. Oke, jawabannya pasien sampai pada keluarga ini. Oke, observasi perilaku bunuh diri. Good. Siap. Lanjut terakhir. Siapa lagi yang tadi rajin jawab ya? Selain Ulil sama Arba ya? Ayo, siapa? Arba lagi aja deh. Malah bagus. Baik, Bu. Pertanyaannya itu adalah perawat melakukan tindakan memisahkan atau melerai pasien tersebut. Pertanyaannya berada pada rentang respon apa pada kasus tersebut. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dirawat di RS Jiwa dengan alasan marah-marah tanpa sebab dan sering keluyuran mengganggu lingkungan. Keluarga mengatakan kejadian seperti ini setelah ibunya meninggal dunia. Pasien sudah mampu mengontrol halusinasinya. Hasil pengkajian, pasien tiba-tiba marah kepada temannya karena mengambil tempat minum yang sedang digunakan. Pasien kecewa dan tersinggung. Mata melotot, tangan mengepal, dan nada bicara tinggi. Perawat melakukan tindakan memisahkan atau melerai pasien tersebut. Menurut saya jawabannya D, Bu, agresif. Oke, bagus. Agresif ya. Baik. Kita alhamdulillah sudah selesai di soal nomor 20 ya. Sudah masuk pada penghujung dari bimbingan pada malam ini. Adik-adik tadi sudah sangat hebat, sudah mampu menjawab berapa, sangat luar biasa. Saya beri reminder sekali lagi bahwa nanti untuk diagnosis utama ya, pakai here and now tadi. Saya doakan semoga hasil dari pertemuan kita ini ada manfaatnya ya adik-adik semua, meskipun soal keperawatan jiwa itu hanya ada 20 soal dari total 180 soal UKOM, tapi saya harap soal 20 itu mampu dijawab benar semua oleh adik-adik semua sehingga bisa menjadi poin yang membantu untuk adik-adik nanti lulus ujian kompetensi. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyak maaf sekiranya dalam proses tadi ada jaringan tidak stabil atau performa saya yang tidak maksimal. Saya mohon dimaafkan ya adik-adik. Sekiranya sebelum saya tutup Zoom ini, adik-adik boleh on cam dulu. Kita akan screenshot dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Silakan on cam adik-adik. Oke, pada Bu Aji yang mau kenahan, Bu Aji pakai jilbab dulu Bu Aji. Oke, semangat mana nih? Yang lain
pada panggilin temennya. Oke, kita tunggu 1-2 menit lagi. Baik, cukup ya. Saya hitung. Silakan pertahankan pada kamera. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, adik-adik, terima kasih. Selamat belajar, semangat, istirahat yang cukup. Nanti pada saat hukum, jangan terlalu diforsir tenaganya supaya kalian tetap fresh pada saat hukum yang sebenarnya. Gitu ya, sekarang ini adalah waktunya kalian untuk belajar. Ya, nanti pada H-1 itu tinggal apa ya, refresh aja gitu ya. Oke, baik. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.